Resmi, Persebaya Surabaya wakili Indonesia di ACC Shopee Cup 2025 siap tantang JDT Buriram. Persebaya Surabaya akan menjadi salah satu wakil Indonesia di ajang bergengsi tingkat Asia Tenggara ASEAN Club Championship ACC Shopee Cup 2025-2026. Turnamen ini akan mempertemukan klub-klub terbaik dari berbagai negara ASEAN dalam format kompetitif yang berlangsung mulai Agustus 2025 hingga Februari 2026. Turnamen ini menjadi panggung internasional pertama bagi Persebaya sejak era modern Liga 1. Dengan skuad yang tengah dipersiapkan secara serius oleh pelatih Eduardo Perez Moran, Bajul Ijo siap unjuk gigi di level regional. Fase grup akan menggunakan sistem single round robin, di mana setiap tim akan memainkan 6 pertandingan, 3 kandang dan 3 tandang. 4 tim teratas dari masing-masing grup akan lolos ke babak perempat final. Berikut adalah daftar 14 tim yang akan tampil di fase grup ACC Shopee Cup 2025-2026. Fase grup akan dimulai pada Agustus 2025 dan berlangsung hingga Februari 2026. Setiap tim akan memainkan 6 pertandingan dengan sistem single round robin. Artinya, tidak ada laga kandang-tandang ganda, melainkan hanya 1 pertemuan per lawan. 4 tim teratas dari masing-masing grup akan melaju ke babak perempat final. Format ini membuat setiap pertandingan menjadi sangat krusial karena selisih poin kecil bisa menentukan nasib tim. Skuad Persebaya saat ini tengah dibentuk dengan kombinasi pemain lokal potensial dan pemain asing berkualitas. Nama-nama seperti Francisco Rivera, Milos Rajkovic, Gali Freitas, dan Bruno Moreira akan menjadi andalan di kompetisi ini. Dengan dukungan penuh dari bonek dan manajemen yang serius membangun tim, Persebaya siap bersaing dengan klub-klub elit ASEAN seperti Buriram United, JDT, dan Hanoi FC. Blak-blakan, Eduardo Perez. Tidak peduli Flavio Silva, tak kunjung hadir di latihan Persebaya. Blak-blakan. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, akhirnya angkat bicara soal absennya Flavio Silva dari sesi latihan tim. Ia memilih tak ambil pusing dan menyerahkan semua keputusan kepada manajemen klub. Flavio menjadi satu-satunya pemain asing yang belum bergabung sejak latihan dimulai pada 23 Juni lalu. Sementara itu, 7 pemain asing lainnya sudah berkumpul dan mengikuti program latihan di lapangan ABC Stadion Gelora Bung Tomo. Kondisi ini tentu membuat publik bertanya-tanya soal masa depan striker asal Portugal itu. Apalagi, Flavio sudah diberi tenggat waktu hingga 26 Juni, namun tetap tak kunjung muncul. Spekulasi tentang kepindahan Flavio semakin mencuat di kalangan bonek dan media sosial. Beberapa laporan bahkan menyebutkan sang striker akan bergabung dengan klub asal Afrika. Kabarnya, Flavio tengah dilirik oleh klub besar Afrika Selatan, Kaizer Chiefs. Klub tersebut disebut-sebut sudah mengajukan kontrak berdurasi 1 tahun kepada ex-pemain Persebaya Surabaya itu. Di tengah situasi ini, Eduardo Perez menegaskan fokusnya hanya pada pemain yang hadir dan siap membela tim. Ia enggan berspekulasi lebih jauh dan menyerahkan segala urusan Flavio kepada pihak klub. Ini adalah salah satu pertanyaan yang perlu Anda tanyakan kepada klub. Saya berbicara tentang pemain yang mereka miliki, ucap Eduardo dengan nada datar. Komentar itu menjadi sinyal kuat Flavio sudah tidak lagi masuk dalam rencana pelatih musim ini. Ketidakhadirannya yang berlarut-larut seolah mengonfirmasi perpisahan tinggal menunggu waktu. Saat ini, komposisi pemain asing Persebaya Surabaya sebenarnya sudah lengkap tanpa Flavio. Pemain seperti Milos Rajkovic, Gali Freitas, Dime Dimov, Dejan Tumbas, Francisco Rivera, Bruno Moreira, dan Risto Mitrevski sudah bergabung penuh. Namun di sisi depan, absennya Flavio jelas menyisakan lubang besar. Hanya Gali Freitas dan Bruno Moreira yang tersedia sebagai ujung tombak.
Rumor kedekatan Persebaya Surabaya dengan ex-Brighton and Hove Albion, Jurgen Locadia, semakin menguat. Kabarnya, sang striker asal Belanda sudah memberi lampu hijau dan tinggal menunggu waktu diumumkan. Locadia disebut-sebut cocok dengan skema permainan Eduardo Perez. Jika jadi bergabung, ia bisa langsung mengisi kekosongan yang ditinggalkan Flavio. Sayangnya, hingga kini pihak manajemen Persebaya Surabaya masih bungkam soal situasi ini. Tidak ada pernyataan resmi dari klub mengenai absennya Flavio maupun rumor perekrutan pemain baru. Jangan remehkan lemak tubuh. Pelatih fisik Persebaya Shin Sang-gyu peringatkan pemain jelang musim baru. Pelatih fisik Persebaya Surabaya Shin Sang-gyu mengingatkan seluruh pemain agar tidak menyepelekan kadar lemak dalam tubuh. Body fat adalah salah satu faktor krusial yang sangat memengaruhi performa pemain di atas lapangan. Pria asal Korea Selatan itu menegaskan pentingnya pengukuran fisik secara detail dan berkala. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi kebugaran pemain berada di level tertinggi menjelang bergulirnya Liga 1 Indonesia 2025-2026. Sebagai pemain profesional, kita harus mengukur sejauh mana tingkat kebugaran seluruh pemain dengan detail, ujar Sang-gyu. Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia era Shin Tae-yong itu kini mengusung pendekatan ilmiah dalam latihan Persebaya Surabaya. Salah satu aspek penting yang terus dipantau adalah massa otot dan kadar lemak tubuh setiap pemain. Dia menegaskan, kedua hal itu akan menjadi tolok ukur utama dalam menyusun program latihan yang efektif. Tidak hanya massa otot dan body fat, kami juga harus mengukur keseimbangan cairan tubuh pemain. Hal ini kita ukur setiap 2 pekan sekali untuk memastikan pemain dalam kondisi ideal saat liga dimulai nanti, jelas Shin Sang-gyu. Shin Sang-gyu meminta manajemen klub untuk melengkapi fasilitas medis sejak jauh-jauh hari. Alat-alat pengukur sudah tersedia dan langsung digunakan sejak latihan perdana dimulai pada 23 Juni. Menurut dia, pengukuran massa otot dan body fat tidak bisa dilakukan sekali. Seluruh aspek kebugaran, termasuk keseimbangan cairan tubuh, dipantau setiap 2 pekan secara berkala. Langkah ini bertujuan agar para pemain benar-benar siap dalam kondisi terbaik saat kompetisi resmi dimulai. Sang-gyu tidak ingin ada celah sedikit pun dalam persiapan fisik anak asuhnya.